Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Video kali ini kita akan dedikasikan untuk rekan-rekan mahasiswa terutama baik S1 maupun S2 yang masih bingung dengan masalah penelitian ya. Apakah permasalahan yang mau saya kerjakan di skripsi atau tesis ini cocok atau tidak? Kita akan coba bahas dalam video yang relatif singkat ini ya. Baik, apa itu masalah ya? Memang kalau bicara definisi dari masalah, banyak buku, banyak literatur yang menyampaikan dengan berbagai macam persepsinya mengenai problem itu apa, masalah itu apa, gitu kan ya. Tapi bagi ini definisi yang saya usulkan, gitu kan ya, saya sampaikan, ya secara singkatnya bahwa masalah itu adalah segala sesuatu atau situasi yang membuat kita tidak nyaman atau tidak ideal. Jadi pada saat kita berada pada kondisi yang tidak nyaman, berada pada kondisi yang tidak ideal, disitulah problem itu ada, permasalahan itu ada. Jadi kalau teman-teman merasakan ada yang tidak nyaman, entah itu mungkin karena perasaan pribadi maupun perasaan dengan lingkungan gitu ya, maka itu dikatakan bahwa itu adalah problem atau masalah. Nah, eh, contohnya misalnya, oh jalanan macet, kita rasakan jalanan macet, bagi kita mungkin masalah, tapi bagi orang lain bisa masalah nggak? Bisa jadi tidak. Ya ada beberapa orang yang jalanan macet, wah itu bagi dia mungkin nggak masalah. Ya, kemudian proses pemesanan tiket lama gitu ya. Nah ini kan sangat relatif sekali ya. Nah sehingga kadang masalah itu menjadi apa namanya menjadi persepsional gitu kan ya karena hanya dirasakan berdasarkan kondisi tertentu. Ya memang begitu gitu kan ya. Satu fakta yang terjadi di satu tempat riset misalnya atau di satu situ lingkungan bisa jadi masalah, di tempat lain tidak ya dan sebagainya ya contoh lain misalnya algoritma masih rendah akurasi algoritma masih rendah nah rendah ini kan tentunya punya persepsi beda-beda punya nilai yang bisa jadi sangat samar atau fuzzy gitu kan ya. 80% itu bisa dikatakan rendah, bisa dikatakan tinggi juga ya, tergantung dari urgensi dari si algoritma itu untuk mencapai akurasi yang tinggi. Di bidang kedokteran misalnya, maka akurasi tinggi itu dituntut ya untuk dicapai gitu ya. Maka 80% itu dikatakan rendah. Ya, tapi mungkin di bidang yang lain bisa jadi 80% itu termasuk tinggi. Penurunan jumlah pelanggan ya pada beberapa kasus ini memang tidak nyaman ya bagi perusahaan gitu kan ya. Tapi mungkin bagi tempat lain bisa jadi atau kasus lain bisa jadi berbeda ya. Nah, sehingga sekali lagi masalah itu sesuatu yang dirasakan ya, sesuatu yang memang tidak nyaman dirasakan, tidak ideal dirasakan ya. Nah, namun perlu kita pahami bahwa eh, masalah yang dirasakan itu tidak semuanya bisa diangkat menjadi penelitian. Karena kalau itu bersifat personal, ya, maka mungkin tidak layak atau tidak bisa dianggap sebagai atau bisa diangkat sebagai satu penelitian karena subjektif sifatnya. Nah, sedangkan kegiatan penelitian itu sebisa mungkin mengurangi atau menghindari sesuatu yang sifatnya subjektif. Jadi harus ilmiah. Ya, harus ada alasan yang sifatnya ilmiah. Oke, mari kita cek apakah saat kita ketemu satu satu situasi yang tidak nyaman, tidak ideal atau permasalahan tadi, maka kita harus cross check apakah masalah itu layak diteliti atau tidak. Ya baik itu dalam konteks misalnya tesis, skripsi, disertasi, atau penelitian yang lain gitu ya. Masalah itu harus di cross check. Ya nggak diteliti. Ya. Pertanyaannya, apa masalah yang layak diteliti? Itu adalah masalah yang jika diselesaikan memiliki kebermanfaatan yang luas, baik dari sisi keilmuan, baik dari sisi mungkin masyarakat dan sebagainya. Tapi yang jelas harus memiliki nilai kebermanfaatan atau sering orang menyebutnya dengan kontribusi. Ya, harus punya kontribusi. Ya, entah itu kontribusinya di bidang penerapan satu metode atau penerapan atau applied gitu ya, atau kontribusi di bidang keilmuan dasar ya, urusan metode dan sebagainya itu adalah keilmuan dasar. Ya.
Nah, saya ingin menyampaikan beberapa item nih. Ini sebagai guideline teman-teman semua kalau apakah masalah itu layak diteliti atau tidak. Ya, yang pertama kita cek seberapa luas masalah itu terjadi. Siapa yang merasakan masalah itu? Kalau permasalahan hanya dirasakan oleh pribadi, ya itu tidak layak untuk diteliti, ya karena siapa kita, ya kecuali pribadinya itu adalah seorang yang memang urgent atau ya. Nah, itu ciri-ciri dari masalah yang mungkin kurang layak gitu ya. Nah, tapi saya ingin Pak gitu ya menyelesaikan masalah ini dan itu harus dibuktikan atau mungkin didukung oleh eh, luasnya permasalahan itu gitu. Kita rasakan ada masalah, oh, jalanan macet dan bagi saya ini adalah macet, adalah masalah, maka kita harus perluas tuh permasalahan tadi dengan cara apa? Dengan cara menanyakan ke orang lain, misalnya melalui kuesioner atau melalui wawancara dan sebagainya, sehingga kita bisa membuktikan secara ilmiah bahwa ini masalah tidak hanya saya rasakan loh Pak, gitu ya. Ini masalah dirasakan oleh banyak orang loh Bu, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita punya punya eviden atau punya bukti bahwa masalah itu cukup luas terjadi, ya, dan itu layak untuk diteliti. Jadi seberapa luas itu nanti akan menentukan apakah layak diteliti atau tidak, ya. Kalau itu sekali lagi kalau itu masalah pribadi, masalah yang kita rasakan menurut kita, ya, maka kita harus perluas itu menjadi menurut responden misalnya, atau menurut survei yang dilakukan, menurut observasi yang telah dilakukan. Nah, itu menjadi ilmiah. Ya, jadi kalau menurut saya itu menjadi tidak ilmiah, tapi pada saat menurut survei yang dilakukan itu menjadi lebih ilmiah. Yang kedua, seberapa penting ya apa enggak untuk penyelesaian masalah itu? Ya, apakah kalau ini masalah ini diselesaikan ngaruh enggak dia dengan mungkin kenyamanan orang lain atau mungkin punya dampak enggak positif enggak bagi lingkungan? Itu juga perlu dicek. Ya, terkadang masalah itu misalnya contohnya ya, katakanlah kita mau buktikan bahwa api itu panas gitu ya. Mungkin bagi kita api itu masalah wah panas banget nih gitu ya. Tapi bagi apakah kalau itu diselesaikan itu penting atau tidak? Ya, ya tidak terlalu penting karena semua orang sudah tahu itu api itu panas gitu ya. Ya, jadi dampaknya ada enggak ya? Dampak sosialnya ada enggak terhadap institusi ada atau tidak? Itu yang perlu dicek sebagai checklist ya, sebagai bahan pertimbangan ya, suatu masalah layak diteliti atau tidak. Yang ketiga, apakah sudah ada yang meneliti? Nah, ini pentingnya studi literatur, pentingnya kita baca penelitian orang lain ya. Pada saat kita ketemu problem, misalnya akurasi algoritma ini masih rendah. Nah, orang lain sudah pernah menyelesaikan permasalahan yang sama nggak? Sudah ada yang meneliti nggak? Ya. Nah, keberadaan penelitian orang lain itu sebagai dasar ya menunjukkan posisi kita ada di mana. Apakah kita mau memperbaiki penelitian yang sebelumnya ataukah kita mau mengkomparasi dengan penelitian sebelumnya ataukah bahkan penelitian sebelumnya mendukung apa yang kita lakukan. Ya. Jadi penting untuk melakukan studi literatur untuk melihat sudah ada temennya belum yang sudah ada teman kita belum, sudah ada peneliti lain belum yang menyelesaikan permasalahan yang sama. Ya, oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat ya, apakah mungkin diselesaikan? Ya, apakah mungkin diselesaikan? Ini terkait dengan waktu ya, time frame maupun terkait dengan resource yang kita miliki ya. Suatu permasalahan bisa jadi, oh dia luas, dia penting untuk diselesaikan, sudah ada dukungan literaturnya gitu kan ya. Tapi ternyata untuk bisa menyelesaikan masalah itu membutuhkan biaya yang besar misalnya gitu kan ya. Katakanlah misalnya kita mau memetakan katakanlah seluruh biota laut di Indonesia gitu. Itu kan permasalahan luas, penting juga. Ya, sudah ada yang meneliti, sudah banyak. Ya. Tapi tidak mungkin diselesaikan ya dengan resource yang kita miliki, apalagi kalau teman-teman dalam konteks skripsi atau tesis yang punya batas waktu yang tidak lama gitu ya, cuman maksimal sekitar 6 bulan. Ya. Yang kelima, sorry, yang kelima adalah kita mampu nggak untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita harus introspeksi diri gitu kan ya, kemampuan kita di bidang apa? Apakah kita memiliki keilmuan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau iya, jalankan. Kalau tidak, ya sadar diri gitu kan ya. Nah, kalau kita tidak punya keilmuan, tapi kita punya apa ya, mungkin kemauan yang keras untuk itu,
Ya caranya ada dua, kita belajar atau kita ajak orang lain atau perlu bantuan orang lain untuk menyelesaikan bersama dengan orang lain tersebut ya, menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh misalnya, saya punya mahasiswa yang apa namanya, yang meneliti di bidang katakanlah psikologi misalnya gitu kan ya. Nah, sedangkan keilmuannya di bidang ilmu komputer. Keilmuan ilmu komputer perlu, tapi psikologi juga perlu gitu ya. Maka ya dia harus ngajak gitu ya. Mungkin pakar atau orang lain atau peneliti lain yang memiliki kompetensi di bidang psikologi. Karena objek penelitiannya adalah terkait dengan psikologi gitu kan ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi kelayakan penelitian ini menurut saya adalah ditentukan oleh 5 hal ini gitu kan ya. Seberapa luas, seberapa penting, ya sudah ada belum yang meneliti, ya apakah mungkin diselesaikan, ya dan juga kita punya keilmuan nggak terkait dengan hal itu, ya. Pada saat semuanya ini lolos, ya maka silakan. Itu saya kira permasalahan tersebut layak untuk kita lanjutkan menjadi sebuah kegiatan penelitian, tesis, disertasi atau mungkin skripsi, ya. Nah, lalu selanjutnya setelah kita ketemu masalah adalah solusi ya. Nah, solusi ini bagaimana cara kita menemukan solusi atas permasalahan tersebut gitu kan ya. Misalnya kita sudah temu masalahnya, ya tentunya ada 3 hal ya. Yang pertama banyak baca literatur, ya. Kemudian kita temukan alternatif solusinya, ya. Kira-kira dari literatur itu kita tahu orang lain itu sudah mengusulkan solusi apa terhadap masalah yang kita hadapi. Oke, kita list saja semua. Ya, kita lakukan literatur yang baik. Ya, kita lakukan sistematik literatur review. Ya, lalu kita ketemulah solusi alternatif solusi. Dari alternatif solusi itu kita bisa cari solusi yang terbaiknya yang mana. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan ukuran tergantung ya kita tujuannya apa. Akurasi boleh, presisi, recall atau efektivitas dan sebagainya. Ya, jadi kita temukan solusi terbaik. Terkadang untuk menemukan solusi terbaik kita harus melakukan uji coba. Jadi tidak sekedar hanya menganalisis paper yang ada, tapi terkadang kita harus melakukan uji coba. Setelah kita ketemu solusi yang terbaik, kita uji apakah solusi yang akan kita usulkan yang terbaik tadi itu benar nggak ya sesuai dengan masalah penelitian. Ya, maka kita uji dengan cara kita tentukan ukuran keberhasilannya apa, kita rancang skenario pengujiannya seperti apa, lakukan pengujian dan nanti analisis dan interpretasikan hasil tersebut. Ya, sehingga nanti pada akhirnya ya di akhir naskah penelitian kita, laporan penelitian, laporan tesis, laporan skripsi, itu kita bisa jawab, oh iya ternyata masalah ini dengan solusi yang kita tawarkan itu selesai atau tidak. Ya, selesai atau tidaknya nggak masalah, tapi yang penting sudah kita lakukan skenario pengujian atau proses proses ilmiah ini dengan baik. Ya. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita ketemu lagi di lain video. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.